Sekarang kita langsung masuk aja ya ke materi perkuliahan kita. Kita masuk ke tunggu dulu nih ya, kedua nih ya. Pertama dulu, pengantar dulu ya. Nah, rangkaian logika dan digital. Nah, di sini kita akan mempelajari logikanya itu adalah logiknya ya. Kemudian karena digital itu hanya menggunakan dua kemungkinan ya, tersebut digital, digit. Nah, untuk itu kita akan mempelajari sebelum ke hardware-nya atau komponennya, kita akan pelajari dulu logikanya, gitu ya, logikanya. Nah, apa aja materinya nanti? Di sini pendahuluan, kemudian baru kita masuk ke bilangan. Bilangan itu adalah jenis-jenis bilangan yang dikenal digital, karena bilangan kita sehari-hari itu tidak dikenal oleh digital. Jadi harus dikonversi. Nah, sama juga dengan mata uang gitu ya. Mata uang Indonesia dibawa ke Malaysia nggak bisa langsung dipakai, dikonversi dulu. Begitu juga mata uang Singapura ke Indonesia tidak bisa langsung dipakai, dikonversi dulu. Nah, ini juga gitu. Bilangan yang biasa kita gunakan adalah bilangan desimal. Tidak bisa langsung digunakan oleh peralatan digital. Dia akan dikonversi dulu ke bilangan yang dikenal oleh dia. Nah, kemudian dari bilangan digital itu nanti ada penyandian. Nah, ini penyandian itu bukan hanya untuk sekedar sandi atau password ya. Nanti itu biasanya adalah untuk pengiriman data-data supaya data tersebut jika seandainya sebelum sampai di tempat tujuan ada yang mengambil, itu datanya tidak ada artinya. Jadi bukan yang sebenarnya yang dikirim gitu ya. Nanti baru di ujungnya dia baru dibuka lagi. Nah, itu gunanya penyandian nanti. Bilangan binar ya. Kemudian nanti, nah ini baru masuk ke gerbang logika. Nah, dari sini kita baru menggunakan lagi nanti program simulasi gitu ya, sampai terakhir, dari bab 4 sampai bab 9. Nanti kita lihat simulasinya. Nah, yang sangat mirip dia dengan yang sesungguhnya. Berbeda sedikit dia dengan peralatan analog ya. Di analog itu tidak pasti ada selisihnya ya. Apa namanya errornya dibandingkan dengan yang sesungguhnya. Karena nanti ada masalah toleransi, masalah panas suhu dan sebagainya tidak bisa disimulasikan. Nah, sedangkan kalau di digital sini ini sangat-sangat mirip. Kesalahan itu sangat kecil sekali gitu ya. Paling nanti kesalahannya masalah waktu delay gitu ya. Nah, yang itunya pun sepersekian detik gitu ya. Tidak tidak ada artinya lah. Nah, itu di perbedaan dengan peralatan-peralatan dengan komponen analog. Nah, kalau digital itu dia dibuat dari dua jenis, dari transistor atau dari keluarganya FET. Dari nanti dia keluarganya MOSFET, CMOS jadi ya. Kalau dari transistor bipolar dia disebut TTL, transistor logic. Nah, nanti kita dua-duanya itu bisa disimulasi, tetapi yang di labnya nanti waktu kita aplikasikan itu kita menggunakan yang TTL. Karena lebih mudah untuk tegangannya hanya satu jenis. Sedangkan kalau CMOS itu nanti dia untuk gerbang yang sama atau rangkaian yang IC yang sama itu fungsinya ya jenisnya tegangannya bisa bermacam-macam. Nah, makanya kenapa kita menggunakan TTL. Kemudian di komputer digital itu semuanya sebenarnya adalah perhitungan matematika, menjadi matematika. Nah, plus nanti dia ada pergeseran atau perputaran gitu ya. Kalau matematika hanya menghitung. Semuanya itu logikanya.
Ini kan adalah bilangan binar. Nah, kemudian penyederhanaan. Gunanya apa? Untuk rangkaian yang lebih banyak, itu bisa kita sederhanakan tanpa mengubah hasilnya. Dengan input yang sama, rangkaian yang kompleks tadi bisa dengan rangkaian sederhana, itu hasilnya sama. Kalau ada perbedaan, itu bukan penyederhanaan namanya. Ya, berarti mengubah. Jadi penyederhanaan itu mengubah rangkaian yang lebih kompleks menjadi sederhana, tetapi hasilnya sama jika inputnya sama. Untuk semua kemungkinan, jika salah satu saja berbeda, itu berarti dia bukan penyederhanaan. Itu hanya mengubah ya. Karena dia outputnya sudah berubah. Walaupun satu umpamanya ada 1.100 kemungkinan, satu tidak, itu masih belum penyederhanaan. Jadi kalau di penyederhanaan itu persis sama. Input yang sama, outputnya sama dengan rangkaian yang lebih kompleks dengan yang sederhana. Ini gunanya apa ya? Pertama adalah untuk menghemat biaya dan menghemat waktu kerja. Karena rangkaian sedikit pasti komponennya sedikit. Padahal hasilnya sama dengan rangkaian yang, nah ini gunanya. Sangat penting nanti untuk peralatan-peralatan digital, ya. Terutama komputer yang banyak ya. Itu ada penyederhanaan nanti. Nanti masuk ke multivibrator. Flip-flop. Yang gunanya nanti dari flip-flop ini dia adalah teknik mencaca untuk perhitungan dan untuk menggeser atau register. Nah, di komputer itu dia geser kiri, geser kanan gitu kan. Geser kiri kanan itu biasanya serial atau nanti geser paralel. Berarti berbarengan. Tapi sekarang sebagian besar itu menggunakan serial. Karena kenapa? Kalau paralel itu kita membutuhkan banyak jaringan atau oh, line-nya ya, line-nya banyak. Dengan seri hanya satu, tetapi dia bergantian. Dengan kecepatan yang tinggi ya, kayaknya itu dia seperti magnet. Kalau dulu itu contohnya waktu kecepatan komputer, memori itu masih kecil gitu ya. Printer itu adalah dia paralel dulu. Di kabelnya banyak, ya, pinnya itu banyak. Nah sekarang tidak perlu lagi, hanya dengan USB yang hanya dua kabel, ya, tiga ya, plus minus data. Itu cukup dengan kecepatannya jauh lebih besar dari yang dulu. Karena kecepatannya. Tapi kalau kecepatannya pelan udah pasti, ya, atau kecepatan sama gitu ya, pasti yang paralel itu lebih cepat karena dia satu pengiriman data bisa sekaligus. Sedangkan kalau yang seri harus bergantian sama serial. Yang satu dulu, yang kedua, ketiga, keempat. Nah, karena kecepatan tinggi nanti itu dia bisa cepat. Nah, cuman untuk simulasi kita tidak bisa kita cepat-cepat ya, nggak kelihatan nanti. Jadi kita gimana cara kerjanya. Nah inilah materi yang akan kita bahas. Nah, praktikumnya nanti mulai dari bab 4 tuh ya. Tapi ini bilangan biner harus tahu ya. Biner harus tahu dulu. Nggak tahu nanti dia bingung ke bawahnya. Nah, di sini nanti bilangannya sangat penting. Itu materinya, bukunya ini tidak harus ini, tetapi yang umpamanya ada digital, sistem digital boleh ya. Fundamental of Logic Design boleh. Digital Principle boleh ya. Itu boleh. Ini sebagian besar nih bisa dicari di internet. Atau ada yang buku-buku yang terjemahan bahasa Indonesia boleh ya digital ya. Kalau Abe Marvino ya, nggak salah, cuma versi lama ya, Abe Marvino ini nih, Digital Principle dan aplikasi ini kayaknya ada terjemahannya, cuman edisi lama ya. Kalau ini kan 2000, tahun 2000-an, di atas 2000 semua ya. Ada bahasa Indonesianya yang karangan Albert Marvino. Dulu ada itu. Ini bisa dicari gitu ya. Punya. Ah, dan yang sama ya. Jadi nanti ada tugas, ada PR, ada yang terstruktur, ada UTS dan UAS, sama kehadiran ini otomatis ya, portal. Nah, sekarang kita masuk dulu ke pendahuluan sebelum masuk ke bilangan ya. Apa nanti digital itu muncul. Sebenarnya peralatan perhitungan digital ya, udah dari awal manusia ada itu sudah mulai. Tetapi tidak disebut dengan digital waktu itu. Nah, awalnya perhitungan itu biasanya itu digunakan dengan simbol deh ya, angka. Ya masih sekarang masih ada yang digunakan seperti untuk apa namanya perhitungan-perhitungan satu kelompok satuan gitu ya. Satu satuan 10 lidi umpamanya dikelompokkan jadi 10 satu puluhan.
Nanti 10 yang kelompok 10 tadi menjadi ratusan. Nah, seperti itu dari awalnya dulu ya. Biasanya itu dulu untuk perhitungan kebutuhan sehari-hari biasanya ya. Seperti menghitungkan jumlah kebutuhan. Nah, biasanya ini awal-awalnya banyak dipergunakan itu di daerah-daerah subtropis atau daerah yang bermusim 4 itu ya. Karena mereka itu tidak selamanya bisa bercocok tanam. Berbeda dengan kita yang di Katulistiwa, itu cocok tanamnya hampir sepanjang tahun. Musim hujan masih bisa tanam, walaupun yang lain gitu ya. Tapi kalau di daerah bermusim salju itu nggak mungkin. Musim salju itu hampir semua tanaman itu tidak bisa hidup. Nah, sehingga mereka untuk kebutuhan musim salju tersebut disediakan sebelum musim salju kan. Jadi dihitunglah berapa komunitas mereka jumlahnya, berapa kira-kira kebutuhan sehari, berarti salju itu berapa lama. Jadi mereka akan menyimpan kebutuhan mereka. Nah, perlunya perhitungan. Nah, dulu itu yang perlu yang bisa menghitung itu adalah emang terbatas orang-orang. Atas orang-orang biasanya orang rohaniawan biasanya atau orang-orang ningrat lah kalau di kerajaan itu ya, terbatas karena mereka lah yang keluar itu hanya suruh boleh sekian banyak gitu kan ya, seperti itu dia. Nah, baru nanti ada dikenal nanti dengan munculnya digit dilakukan dengan jari dulu ya, atau dengan sebatang lidi atau oh, dari kayu kecil gitu ya, kelompok-kelompokkan sehingga satu kelompoknya jadi berapa. Nah, nanti dia dengan perhitungan yang waktu itu masih terbatas. Nanti sampai munculnya huruf angka nol nanti ya. Sebelumnya tidak ada nol ya. Mulainya dari satu. Karena itu belum ada. Jadi setelah 9 di 10-nya lanjut bilangannya ya. Nah, untuk menghitung tersebut di manusia mulai membuat alat bantu. Yang sekarang masih banyak dipergunakan seperti sempoa itu ya. Itu orang-orang keturunan dari China ya atau itu masih bisa mereka menggunakan. Tapi biasanya udah tua yang muda itu dia mirip dengan kalkulator sebenarnya. Satuan puluhan ratusan gitu ya. Nah, ini untuk mempermudah. Kemudian ada yang sebutan mistar ya. Kemudian baru nanti kalkulator. Itu sudah setelah ditemukannya penyimpanan energi ya, seperti untuk uap ya dan sebagainya. Itu awal belum belum listrik itu ya, belum listrik belum ditemukan. Baru nanti setelah pada abad ke-19 baru setelah material-material elektronika itu ditemukan dan listrik ditemukan ya. Baru perkembangannya itu berkembang dengan cepat. Tapi dari abad pertengahan atau dari awal-awal abad eh, Masehi gitu lah ya, sebelumnya juga itu perhitungannya lebih banyak ke manual. Ya. Nah, peralatan elektronik listrik umumnya belum ditemukan. Ini ya Joseph Mary Jacquard, orang Prancis ya. 1819, 1801, abad ke-19 ya. Karena abad 1 itu kan nol, tahun nol itu abad 1 ya. Tahun 100 itu abad 2. Jadi 1801 itu abad 19. Ini dia setelah abad 19 baru temukan. Awalnya dia untuk apa namanya pola tenun ya, pola tenun. Supaya apa? Kalau untuk menenun kain itu, kalau dengan orang, walaupun orangnya sama, digambar sama, belum tentu hasilnya sama. Karena nanti orangnya bisa capek atau bisa teledor gitu kan. Nah, dibuatlah pola. Nah, awalnya dia untuk itu. Nah, dari sistem tenun berlubang ini nanti malah berkembang nanti untuk memori komputer. Pemrograman jadinya ya. Nah, awalnya. Tapi belum kepikir sama si Yosef ini nih. Itu akan dipakai nanti. Dia awalnya untuk tenun. Karena revolusi industri sudah ada ya. Uap sudah ada. Jadi gimana untuk membuat tekstil itu lebih cepat dan seragam itu ya, untuk hal-hal yang sama gitu ya. Sehingga nanti dia dibuatlah pola-pola. Sehingga setiap orang siapapun yang mengerjakan hasilnya akan sama karena sudah mengikuti pola. Tapi kalau tanpa pola, ya orang yang sama saja belum tentu hasilnya sama, apalagi orang yang berbeda. Nah, tujuan awalnya ini belum untuk perhitungan atau untuk peralatan komputer awalnya dia, untuk pola tekstil, kain umumnya ya. Jadi dia dibuat pola, jadi jarumnya akan mengikuti pola-pola tersebut.
kartu berlubang ya kan, karena polanya di kartu berlubang. Sehingga nanti untuk pola yang lain hasilnya akan berbeda. Sehingga dia akan mendapatkan untuk pola yang sama hasilnya akan lebih seragam dan lebih cepat gitu ya. Jadi dengan kartu nomor berbeda lubangnya, sehingga menghasilkan jenis gambar yang berbeda dan membuatnya mudah dan hasilnya jauh lebih cepat. Jadi terjamin lah ya keseragamannya. Kemudian 1833 yang dia lahir pada tahun 1791 ya, 14, akhir abad ke-18, 1833 abad 19 hampir pertengahan ya, matematikawan Inggris Charles Babbage ya, dia mulai mewujudkan komputer yang pertama kali dengan menggunakan kartu-kartu miripnya, kartu berlubang tadi yang digunakan oleh Joseph Hary tadi. Ternyata bisa digunakan karena dia udah pola itu bisa berulang gitu kan. Nah, teman dia ini lebih banyak. Jadi dia untuk menyimpulkan simbol-simbol, dibuatlah kartu berlubang. Nah, itu juga yang nanti yang dikenal kita sekarang nanti namanya kode ASCII, itu kan simbol ya. Simbol mewakili satu angka, mewakili kumpulan angka yang mewakili simbol tertentu. Nah, dia akan melaksanakan perhitungan-perhitungan aritmatika secara otomatis. Puluhan tahun setelah ini ya tadi ya. Nih. 1891 dia 30 tahun lebih hasilnya berkembang. Nah, ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, itu dikembangkan lagi gitu ya. Jadi dia berdasarkan sandi atau kode ya disusun sebelumnya. Cuman waktu itu belum ada memori atau kelemahannya. Jadi pada saat ini komputer-komputer orang yang menggunakan komputer harus bisa pemrograman. Sekarang kan tidak. Banyak program aplikasi yang tinggal dijalankan gitu ya, tanpa kita memprogram dulu. Nah, kalau di zaman ini harus, jadi seorang yang menjalankan komputer harus bisa programmer. Nah, dengan satu kartu melambangkan satu simbol atau kode. Sehingga nanti disusun. Nah, itu munculnya nanti algoritma atau flowchart. Urutan apa? Nah, kita waktu kita seperti belajar pemrograman, nah itu kan ada aturannya ya. Tapi kita udah bahasa tingkat tinggi itu sangat gampang. Kalau dulu ini masih pakai kode masing-masing. Nanti di mikroprosesor kita bahas. Nah, ini nanti yang ada matematikanya yang George Boole nanti. Dia seorang sama matematikawan, filsuf ya dari Inggris. Ini filsufnya emang bermanfaat untuk orang, bukan hanya filsuf hanya kata-kata saja ya. Dia matematikawan. Dulu itu emang multi talent ya, karena teknologi itu masih terbatas. Jadi satu orang tuh dia punya kemampuan yang lebih dari satu. Kalau sekarang kita kan spesialisasi ya, makin masih menjurus. Kalau dulu agak melebar gitu ya. Dia matematika juga, filsuf juga, biasanya juga agamawan juga gitu ya. Hampir 30 tahun juga dari Albert tadi dia. Jadi dia sudah mulai, tapi masih belum ke aplikasi ya. Masih ke perhitungan formula baru, rumus-rumus. Tidak mengganti kata-kata dengan mencapai kesimpulan logika. Sebenarnya rumus-rumus apa tadi itu, kata-kata tadi sudah zaman-zaman Aristoteles itu sudah ada, tetapi hanya berupa kata-kata gitu ya. Belum dilambangkan, hanya just ini melambangkan, disimbolkan. Ternyata ada juga yang perhitungan itu tidak desimal seperti yang biasa kita gunakan. Nah, nanti dia hanya dua pilihan gitu ya. Jadi dia ada disimbolkan seperti aljabar biasa, tetapi dia tidak semuanya sama. Aljabar sudah ditemukan, aljabar itu adalah dari Arab ya, Timur Tengah. Dia adalah aljabarnya, perhitungannya adalah untuk bilangan desimal. Nah, sedangkan Josful dia aljabar juga, tetapi hanya bilangannya dua, binar nanti ya. Nah, makanya disebut aljabar boolean. Josful dia, dan nama dia. Sedangkan aljabar desimal itu dari orang penemunya juga, perhitungannya aljabar Timur Tengah, ini di Eropa. Jadi duluan aljabar ya, desimal. Ada digital. Itu bisa. Nah, kalau dengan aljabar bilangan desimal akan susah peralatan digital. Ya, analog jatuhnya ya, dan akan lebih kompleks perhitungannya. Di kita kan cuma dua.
Nah, awalnya dia hanya untuk memecahkan masalah-masalah logika saja. Ya, belum kepikiran untuk menjadi komputer gitu ya. Nah, jauh nanti baru muncul setelah ditemukannya bahan semikonduktor nanti apa sebelum bahan semikonduktor sudah ada ya tabung ya tabung apa itu buat tapi sangat besar ukurannya ya. Dia bisa menyederhanakan nanti. Nah, Timur ini mampu mempunyai penggunaannya yang terbesar dalam perancang komputer digital. Jadi rangkaian yang kompleks bisa lebih sederhana. Awalnya dia hanya untuk mencari masalah logika saja, ternyata ini bisa digunakan oleh ilmuwan berikutnya. Jadi secara kebetulan itu, walaupun gak kepikir sama Just Bull ya, ada logika simbolisnya berlaku untuk rangkaian elektronik komputer, ya, maupun sistem-sistem digital lainnya. Ini digital ya, bukan komputer analog. Dia hanya menggunakan dua kemungkinan. Nah, dari itu apa dia? Nah, ini baru kita masuk ke bilangan. Perbedaan. Kenapa kita bahas bilangan? Karena bilangan yang kita gunakan sehari-hari tidak bisa dikenal oleh komputer digital ya. Oleh komputer analog dia bisa, tapi akan terlalu kompleks. Kita mengenal bilangan desimal, ya. Nanti di sini kita pasti bisa mengkonversi nanti bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, ini dia yang dikenal oleh komputer. Oktal dan heksa itu adalah untuk menyederhanakan karena biner itu hanya dua, sehingga jika ada kombinasi yang agak banyak dia akan sangat panjang. Nah, sangat panjang bilangannya dua, kesalahannya akan sangat besar. Makanya untuk penulisannya nanti diubah ke oktal atau heksa. Kalau sekarang heksadesimal ya, oktal udah jarang. Nah, sedangkan komputer itu tetap mengenal biner. Kemungkinan ya. Nah, dari setelah kita mengenal bilangan, biner terutama nanti oktal atau heksa, terutama heksa sama biner ya, oktal itu agak jarang. Maka nanti bisa kita, nah, peralatan digital tidak akan aritmatika prinsipnya tadi ya, peralatan digital itu. Aritmatika sama pergeseran. Shift. Nah, aritmatika dan shift itu yang banyak dipergunakan. Jadi nanti aritmatikanya adalah menjumlah, mengurang, mengalihkan, atau membagi ya dengan bilangan biner. Sama dia prinsipnya dengan bilangan desimal sebenarnya. Tetapi kemungkinannya hanya dua. Kalau desimal kan umpamanya 2 tambah 2 ada 4. Sedangkan biner tidak ada angka 4-nya, tidak ada angka 2-nya. Dia kembali lagi selain 0, 1. Sama juga waktu desimal, 9 tambah 1, dia bukan, hasilnya adalah 0 dengan bawaan 1. Kembali lagi ke dibilang awal deh kan, 0 dan 1. Makanya biner juga seperti itu. 1 tambah 1, dia akan kembali 1, 0. Karena tidak ada bilang 2-nya. Sedangkan desimal tidak ada bilang 10 kan. Yang ada hanya 9. Kembali lagi ke bilangan awalnya. Ini juga setelah 1 tambah 1, berarti tidak ada lagi angka selain 1. Berarti dia hasilnya 0, bawah 1. Nanti kita bahas lebih detail. Nah, ini nanti bab ini kita gunakan. Jadi kalau bilangan biasanya kita, karena emang sehari-hari kita menggunakan itu, kita pikirnya adalah desimal kan. 0 sampai 9. Karena itulah yang banyak kita gunakan. Nah, tetapi di peralatan digital, ini tidak bisa langsung dipakai, harus dikonversi dulu. Kita harus tahu konversinya. Ini bilang desimal 0 sampai 9. Walaupun awal desimal itu adalah 1 sampai 9 ya. 0 itu belakangan temukan India ya, orang India kalau nggak salah. Si 0. Makanya huruf angka Romawi kan tidak ada 0 ya kan. 1, 2, 9. Setelah 9 kan tidak ada kembali ke angka awal kan. 10 kali. Setelah nanti 30 masih 40 beda lagi. Setelah 90 beda lagi itu seterusnya kan. Tidak ada yang berulang. Ini akan merepotkan. Nah, dengan bilangan desimal 0 sampai 9 itu awal 1 sampai 9 gitu ya. Itu disebut bilangan Arab karena di Arab ditemukan itu ya. Ini berulang nanti. Jadi dia ditemukan 0, itu fungsi 0 itu walaupun dia 0 itu bukan tidak ada nilai ya, sangat besar pengaruhnya. Kalau tidak ada 0 setelah 9 berapa? Ya kan? Nah, setelah 9 ada 1, 0. Setelah 19
2, 0, dan begitu seterusnya kan. Karena angka 0 sangat penting. Nah, agak jarang kita temukan bilangan dengan bilangan dasar 2 atau 8 atau 16. Tetapi orang-orang digital atau komputer, dia udah terbiasa. Pemrograman tapi ya, ke pemrograman hanya menggunakan aplikasi mungkin tidak kenal juga. Nah, ini isu pemrograman. Nah, cuma sekarang pemrograman itu sudah disederhanakan lagi dengan bahasa tingkat tinggi ya, tidak perlu kita binarnya berapa nih, bisa kita buat sendiri. Dia yang mengkonversi, ada komputer sendiri konversi. Nah, karena ada perbedaan dasar, ada bilangan dasar 10, ada dasar 2, dasar 8, dan dasar 16, maka diperlukan konversi. Karena satu angka desimal belum tentu nilainya sama dengan untuk digit yang berbeda nanti ya. Kalau satu sama lah ya. Angka binar ya sama satu juga. Angka oktal ya sama juga. Angka heksa juga sama kalau satu ya. Tapi kalau lebih dari itu dia bisa berbeda. Tidak selamanya sama gitu ya. Nah, untuk menyamakan harus diversi. 1, 2, 3 desimal berapa binarnya? Tidak 1, 2 juga, karena binar tidak punya angka 2, apalagi 3. Tapi 1, 2 desimal tidak sama dengan angka oktal 8. Walaupun oktal itu juga punya 1, 2, 3. Tapi besarnya tidak sama. Apalagi dengan heksa yang angka 16. Jadi perlu nanti untuk mengkonversinya. Karena salah satu bilangan dikenal komputer, sedangkan bilangan manusia itu adalah bilangan desimal. Tapi yang masuk yang berbasis komputer itu adalah binar ya. Sedangkan oktal dengan heksa itu adalah untuk menyederhanakan penulisan. Untuk bilang-bilang yang cukup besar. Karena nanti bilang binar itu hanya 0101 saja. Nah, ini bilang desimal. Dia 0 sampai 9 tadi ya. Ini yang biasanya yang bilangan yang kita kenal sehari-hari. Disimbolkan tadi kan 0 sampai 9. Itu adalah penyandian itu kan, kode. Kalau untuk bilangan lebih dari 9, nah, gabungan daripada 0 sampai 9 tadi. Tetapi untuk digitnya akan berbeda nilainya, walaupun sama-sama satu, umpamanya 1, 1. Ya, 11 lah gitu ya. Satu pertama dengan satu kedua berbeda bobotnya. Yang satu dia melambangkan 10, yang satu melambangkan 1. Atau 1 3 kali, 1, 1, 1. Berbeda, yang satu bobotnya 100, yang satu 10, yang satu 1. Walaupun bilangannya sama, letak menentukan. Apalagi nanti ada desimalnya. 1, 1, 1,1. Komanya lebih kecil daripada 1. Nah, gitu dia. Itu udah kita bahas, udah bisa digunakan. Contohnya ini tadi ya. Jadi dia penulisannya makin ke kiri dia makin besar, makin ke kanan makin kecil. Itu bilangan ya. Kiri makin besar. 2005. Jadi 2 ini jauh lebih besar daripada 5. Karena 5 adalah satuan, sedangkan 2 adalah ribuan. Ini jika ini bukan angka 0 lah, saya ubah aja ya. Nah, supaya ini berubah di sini nanti ya, saya coba dulu. Ini 2, 1, pokoknya ini. Nah, ini 3 ya. Banyak. Satu-satu lah. Nah, ya, pokoknya sama ya. Nah, di tengahnya 1-1 tadi kan. Berbeda dia. Sama-sama 1. Ini juga yang pertamanya ya. Nih, 2 lebih kecil daripada ini. 1 lebih kecil, tapi dia bobotnya jauh lebih besar. Karena dia daripada satuan, puluhan, ribuan, ratusan, ribuan. Tadi dia bilangan dasarnya tadi 10 kan. Berarti dia ini 2 dikali 10 pangkat 3. Mulai ya, pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3. Jadi N kurang 1 kalau untuk bilangan positif. Ke kanannya bilangan pecahan,
Ini bilangan bulat ya, jadi dia pangkat 0. 5 kali 10 pangkat 0, 1 dikali 10 pangkat 1, 1 dikali 10 pangkat 1, 2 dikali 10 pangkat 3. Bilangnya 4, paling besarnya 3, karena dia mulai dari 0. Untuk bilangan pecahannya, dia mulai dari min 1, makanya bilangan koma. Nanti di bawah nanti ada koma. 0,125, berarti dia 1 dikali 10 pangkat min 1, 2 dikali 10 pangkat min 2, 5 dikali 10 dikali pangkat min 3. 1 min 2 min 3, gitu ya. Baru ininya dijumlah. Itulah nilainya. Nah, hal yang sama seperti ini juga nanti untuk bilangan binar. Kalau bilangan binar sudah diketahui itu desimal ya. Nah, ini dia. Bilangan binar. Bilangan yang dipergunakan oleh peralatan digital. Bilangan hanya 2. 0 atau 1. Tidak ada bilangan lain lagi. Jadi, untuk menyimbolkan kode-kode tertentu ya adalah kombinasi daripada 0 dan 1. Sehingga dia jika makin banyak simbolnya yang disampaikan nanti makin panjang. Tetapi di komputer nggak masalah, waktu kita menuliskan program nanti ini akan jadi masalah. Karena dia hanya 2. Sedangkan jika salah satu salah, ya udah susah untuk menelitinya. Makanya muncul nanti bilangan lain untuk menyederhanakan penulisan di dalam program. Tetapi komputer tetap hanya mengenal ini. 0 ya berarti kalau di komputer itu kan dia nanti ada tegangan listriknya ya. Ada tegangan, tidak ada tegangan. Ada tegangan, tidak ada tegangan. Untuk aktif high namanya ya. Aktif low kebalikannya. Tapi kebanyakan peralatan kita adalah aktif high. Jadi tidak 100% ya. Ada juga yang aktif low. Artinya nanti dia aktif itu adalah 0 outputnya. Itu malah aktif. Nah, hanya 0 dan 1. Nah, kita sudah punya bilangan tadi. Bilangan apa namanya? Yang 10 kemungkinan. Ini dia 2 kemungkinan. Berarti sudah 2. Jadi 1 nolnya binar tidak sama dengan 1 nolnya desimal. 1 desimal tidak sama dengan 1 binar. Nah, makanya nanti dikonversi. Sama dengan tadi ya bilangannya ya. Jadi ya, kalau kita kan untuk bilangan desimalnya berapa ini binar ini kan, besarnya ke dalam desimal. 0 dikali, karena bilangan dasarnya 2 ya, hanya 2. 2 pangkat 0. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 1. Desimalnya nanti ini. Itu desimal sama dengan tadi kan. 2115 tadi kan. Nah, 2 kali 10 pangkat min 3, 1 di 10 pangkat min 2, 1 dengan 10 pangkat min 1, 5 10 pangkat min. Ini juga ini desimal ya, hasilnya sama-sama desimal. Ini binarnya, desimalnya ini. Itu bilang pecahannya sama, cuman dia bilang dasarnya tadi 10, cuman di sini tidak bisa 125 ya, ini 101. Karena bilangan terbesarnya hanya 1. 1 dikali 2 pangkat min 1, 0 dikali 2 pangkat min 2, 1 dikali 2 pangkat min 3. Coba. Kalau dia bilangannya ada bulat dan pecahannya ya langsung seperti ini. Untuk ke desimal ya, desimal. Tapi kalau untuk mencari 101 dari bilangan desimal yang tadi berapa? Nah, ya harus dikonversi. Caranya dia ada 2 cara untuk bilangan bulatnya sendiri, bilangan pecahnya sendiri. Tidak bisa sekaligus. Tetapi kalau ke desimal dari binar boleh sekaligus. Jadi kalau ke bilangan desimal semuanya bisa sekaligus. Tapi dari ke bilangan binar, ke bilangan oktal, ke bilangan heksa, dari manapun dia dari desimal atau ke binar sama, tidak bisa sekaligus. Binar ke oktal juga bisa sekaligus, atau oktal ke heksa sekaligus, atau desimal ke bilangan yang lain. Contohnya ini bilangan, karena 2 baru ya, bilangan desimal dan bilangan binar. Jadi bilangan desimalnya 83. Berapa bilangan binarnya pakai, kalau bilangan lebih dari 1 di belakangnya dikasih ini bilangan apa. Jadi dari sumbernya bilangan desimal, ininya untuk bilangan pecahan. Bilangan binar. Nah, nanti ada aplikasi yang bisa menggunakan ini, tapi untuk bilangan pecahan. Paling mudahnya Excel. Tapi untuk binar dia terbatas. Dia hanya sampai 500-an desimal untuk binarnya. Nanti ada program aplikasinya, di bawah ini ada ya. Jadi kita coba. Tapi kita harus tahu
dari mana asalnya. Jadi jika kita salah ketik nanti, kita tahu ini salah, salah masuk. Simulasi kan gunanya juga itu. Nah, caranya dia dibagi dengan bilangan dua. Bilangan bulat tapi ya. Ini dia pembagi bilangan bulat. Nah, kalau di pemrograman kita ada dua ini ya. Simbol ada dua untuk apa namanya? Pembagi ya. Pembagi ada dua ya. Ada tandanya pembagian begini ya. Pembagi kita. Ada tanda yang pembagi pakai persen. Nah, ini bilangannya bebas, bisa bilang bulat, bapaknya A dibagi B, ya bebas, hanya bulat, pecahan boleh. Kalau ini A dibagi B pakai tanda persen, ini dia harus bilangan bulat. Jadi hasilnya selalu bulat. Ini bisa pecahan, ya, karena dia bilangan bebas. Ini pasti dia. Nah, di sini dia kalau tidak habis dibagi, dia akan punya pecahan. Kalau di sini tidak habis dibagi, ya sisanya berapa? Nah, ini yang kita gunakan nanti untuk bilangan binar, heksa, dan oktal dari desimal. Dibagi bilangan bulat ya. Jadi tidak ada pecahan ya. Jadi hanya ada sisa. Contohnya 83 dibagi 2. Dapatnya kan 41 kan. 41 kali 2 baru 82. Berarti ada sisa 1 dia. Contohnya. Ini langsung ini contoh. 83 dibagi 2, 41 sisa 1. 41 dibagi 2 dapat 20 sisa 1. Karena 20 kali 2 40. 20 dibagi 2 dapat 10 sisa 0. 10 dibagi 2 dapat 5 sisa. 5 dibagi 2 ya, 5 dibagi 2 sisanya 1 dapat 2. Ini kan masih ini ya. Masih sama atau besar dari 2. Bagi lagi. 2 dibagi 2 dapatnya 1 sisanya. Ini yang sering orang kelupaan nulisnya. 2 dibagi 2 dapatnya 1 sisanya. Nah, inilah bilangan binar dari bawah ke atas. Nah, bilangan terakhir ini pasti 1. Bilang yang paling awal tadi itu bisa 0 bisa 1. Kalau di sini 82 ini akan 0 dia. Kalau dipecah, kalau bilangan ganjil belakangnya nih pasti dia 1. Nah, ini dia. Kalau ini pasti 1. Ini dia. 1 0 1 0 0 1 1. Inilah hasilnya bilangan daripada 83 desimal. Ya kan? Dari bawah ke atas deh ya. Nanti ada untuk ini ada cara cepatnya nanti untuk menghitung sampai 1 kilo ya. 1000 lah itu bisa cepat nanti. Nanti kita coba. Nah, ini cara di buku-buku dulu ya. Di buku seperti ini. Bagi. Untuk bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Kalau dia pecahan seperti yang tadi. Nah, di atas tadi ya. Nggak bisa kita ini. 0. Ya. Nggak bisa. 0 1 1. Dia harus bilangan bulat. Dan pecahan nanti gimana? Nanti ada lagi. Walaupun nanti tidak sebanyak bulat deh itunya ya. Penggunaannya dalam aplikasi. Nanti kita coba bilangan pecahannya. Nanti ini kita latih lagi ya. Pecahannya. Contohnya 0,625 desimal. Berapa binarnya? Jangan bagi 2 lagi. Ini dulu kecil daripada 1. Bagi 2 ya kecil terus. Akhirnya nggak habis-habis ini. Dia dikali. Nah, kalau di sini ada sisa, di sini ada bawaan. Kalau dia hasil perkaliannya lebih besar daripada 1. Nah, contohnya 0,625 dikali 2. Dapatnya 1,25. Tadi dia di bawah 1, sekarang lebih besar daripada 1 kan? Satunya jadikan bawaan. Ambil tinggal sisanya. Jika ini belum 1 atau berulang, terus 0,25 dikali lagi 2 dapatnya 0,25 dikali 2 dapatnya 0,5. Nggak ada bawaan kan? Ini di bawah 1, ini di bawah 1. Kalau ini di bawah kecil daripada 1, ini lebih besar daripada 1. Ambil bawaannya. Sisanya dikali lagi dengan 2. Ini
Kecil di bawah 1, ini masih kecil. Ada bawahnya 0. Tulis lagi. 0,5 dikali 2, dapatnya 1. Kalau udah pas ini udah. Tapi tidak selamanya dia pas 1 seperti ini ya. Ini kebetulan nih. Nih, habis. Udah. Dia kalau tadi dari bawah ke atas, ini dari atas ke bawah. Ini kebetulan sama ya. Dari bawah ke atas atau atas ke bawah kebetulan sama. Tapi dia nanti kalau yang berbeda dia dari atas ke bawah. Tapi di depannya 0 dulu. 0,101. Gitu ya. Kalau ini nggak pakai 0 langsung ya. 1, 0, 1, 1, dan seterusnya. Nah, ini untuk pecahan. Walaupun pecahan ini tidak sebanyak ini nanti digunakannya. Nah, kalau pecahan memang seperti ini, agak susah kita menggunakan cara cepat. Kecuali untuk hanya 4 digit ya. Kalau ini sampai dia 10 digit, bisa cara cepat ya. Nanti kita coba. Nah, ini dulu kita istirahat sholat maghrib dulu ya, nanti kita lanjutkan. Ini kita lanjutkan ya. Saya pause dulu ininya. Cara konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Nanti kita ambil beberapa contoh lagi ya. Ini yang tadi, ini kalau habis tadi ya, pas habis. Oh, ini pasti habis ya, 1. Kalau bilang bulat, tidak akan ada dia berulangnya. Bilang pecahan ini yang bisa ditemu 1, atau nanti dia tidak habis. Kalau tidak habis gimana? Nanti dia akan berulang, nanti kita potong. Sehingga jika kita balik, ini kalau ini kita balik ini, 1010011 ke bilangan desimal dapatnya 83. Atau 0,11 binar kita konversi ke bilangan desimal dia dapatnya 0,625. Tetapi kalau bilangan bulat berapapun binarnya pasti dia sini akan pas. Dibalik lagi dia akan pas. Tapi kalau pecahan tidak selamanya. Ini kebetulan pas nih ya. Habis jadi dikonversi dari desimal ke binar dapatnya ini. Kembalikan ke desimal pas dapatnya. Tapi coba contohnya ini sederhana 0,85 desimal. Kalau kita jadikan bilangan binarnya dikali 2 ya, karena di bawah 1. Jadi 0,85 kali 2, 1,7. Lebih dari 1 jadi bawaan. 0,7 kali 2, 1,4. Lebih dari 1 kembali bawaan. 0,4 kali 2, 0,8. Tidak ada bawaan ya. 0,8 kali 2, 1,6. Lebih besar dari 1 ada bawaan. Jadi 0,6. 0,6 kali 2, 1,2. Lebih dari 1 ada bawaan. 0,2 kali 2, 0,4. Ini kembali lagi sini kan. Setelah 0,4 pasti 0,8 lagi nih. Setelah 0,8, 1,6. Akan kembali berulang. Jadi kita hentikan dia pada saat 0, 1 ya. Jangan berhentikan di sini. Oh, udah 0,4. Ini 0,8 kan. Oh, berhenti sini. Nggak ada gunanya nih. 0 di belakang koma nggak ada artinya ya. Nah, ketemu 1. Nah, baru. Jadi kalau ini kita dari sejak di atas ke bawah ya. 0,11011 boleh sampai di sini. Tapi akan lebih detail lagi sampai di sini. Jangan sampai di sini. Nggak ada gunanya. Sampai di sini nggak ada gunanya. Ya sampai di sini saja. Atau di sini. Jadi kan kalau 0 ya. Ini kan belum selesai ya. Kan belum berulang. Ini berulang. 0,8 di atas tadi, ini 0,8 lagi. Atau 0,4 di sini, 0,4 lagi kan. Tapi karena dia belum ketemu 1 ya, kita sampai ketemu 1. Nah, ini dia. 0,8 ulang. Ini pasti dia 1,6. Setelah 1,6, 1,2 lagi. 1,2, 0,4. 0,4, 0,8. Ulang aja gitu. Tidak akan pernah dia ketemu dapatnya 1 seperti yang di atas tadi. Nah, ini. Terakhirnya 1 tidak akan pernah. Dia pasti pecahan terus. Nah, kalau yang seperti ini, hasilnya berarti kita potong nih kan, kita hentikan di sini. Jadi dia belum selesai nih. Kita hentikan pada berapa digit nih? 1, 2, 3, 4, 8 digit. Kita teruskan saja. Tidak akan habis-habisnya. Jadi kalau ini kita kembalikan ke sini, dia tidak akan dapat pas 0,85. Pas ini 0,84, berapa gitu ya, 9 berapa.
Jadi tidak akan pernah pas. Tapi mendekati 0,85 karena dia nilai terakhirnya tidak satu di sini. 0, terus. Kalau dengan 0,6 ya 0,8, 0,4, 0,2 berhentinya ya. Tidak akan pernah dia jadi satu. Jadi ini kita hentikan. Nah, asal hentikannya di sini ya. Atau ya di sini saja. Kalau semakin pendek dia tentu kesalahannya akan semakin besar. Semakin panjang ke sini dia, tapi dia tidak akan pernah ini 0,85, pasti 0,84, ya berarti 999 bisa gitu ya. Nah, yang pecahan ini tidak bisa kita menggunakan aplikasi, apakah lewat web atau Excel. Nah, kita coba nanti yang bilangan bulat aja dulu ya. Nanti yang pakai Excel atau aplikasi ya. Nanti kita ini. Nah, gimana kalau bilangannya desimalnya ada bulatnya, ada pecahannya? Tidak bisa langsung ini kita kali 2 atau bagi 2. Masing-masingnya disesuaikan. Yang bilangan bulatnya dibagi-bagi 2, yang bilang pecahannya dikali-kali 2. Nah, gitu deh ya. Jadi tidak bisa sekaligus. Tetapi kalau dari binar ke desimal atau dari bilangan apa saja ke desimal bisa sekaligus. Tapi dari bilangan desimal ke bilangan apa saja bulat dan pecahannya bisa berbeda. Jadi yang kita cari dulu 21-nya dulu. 21 dibagi 2, 10. Sisa 1. Karena 10 kali 2 baru 20. Bukan 21 sisanya di sini. 10 bagi 2 dapatnya 5, sisanya 0. 5 dibagi 2 dapatnya 2, sisanya 1. 2 dibagi 2 dapatnya 1, sisanya 0. 1 kali 2, 2, sisanya 0. 1, 0, 1. Ini belum selesai. Pecahannya 0,6. 0,6 berarti kita kali 2. 0,6 kali 2, 1,2. Sisa 1. 0,2 kali 2, 0,4. Bawahnya 0. 0,4 kali 2, 0,8. Ini 0,8 tadi berulang ya, pasti berulang. 0. 0,8, 1,6. Bawah 1, 0,6. 0,6, 1,2. Ini kembali lagi kan ke atas ini. 0,2 kali 2, 0,4. Ini 0,4 lagi. Ini masih 0. Kita lanjutkan sampai di sini dia atau nanti di sini. 0,8 kali 2, 1,6. Setelah 1,6 yang ini kembali lagi nih. 0,6, 1,2, 0,4, 0,8, 0,6 lagi. 1,2. Begitu aja terus. Dia tidak akan habis. Sehingga nanti kalau dikonversi balik, dia tidak akan persis sama, tapi hanya pembulatan. Ini hanya 0,6, 0,5 berapa gitu dia. Tidak bisa sekaligus jika dia ada bulat dan pecah. Kalau hanya bulat saja ya bagi 2 sampai di sininya 1 ketemunya. Pasti 1 di sini. Yang di atasnya tergantung 0 atau 1. Kalau di sini dia tidak selamanya dia bisa ketemu 1. Tidak dari atas ke bawah. Nah, ini sebelum kita konversi balik, kita ambil contoh tadi dengan Excel dulu. Nah, ya, mana dia? Berapa di tadi? Nanti saya ini kan aja ya. Ambil contoh tadi lah. Nanti kita coba yang lain. 83, kemudian di sini yang bilang bulatnya ya. Yang bilang bulatnya sama 21 bapaknya. Kita coba dengan Excel. Itunya ada paling paling bawah nanti ya, paling bawah. Ada caranya yang Excel. Nanti bisa kita coba juga dengan, nah, tadi dia 85 ya, bilang bulat ya, ini saya besar. Kemudian 21 bilang bulat ya. Nanti kita coba yang lain. 125 gitu ya, 346. Nah, dia gimana? Ini bilangan ininya, dia kita gunakan dengan perintah. Convert ya. Bin, bilang apa dia? Desimal ya. Desimal singkatannya bahasa Inggrisnya ya, desimal. Ya kan? Tu, bukan TU, angka 2 lagi. Bin, binar. Ya. Desimal ke bilangan binar. Nah, baru kita bawa ke sel sini atau tulis 85 boleh langsung. Karena kita mau copy tadi ada ya. Ya. Ininya DEC, DEC singkatan dari desimal ya. Tu singkatan dari TO ya. Bin singkatan dari binar. Ini bilangannya dalam kurung bilangannya atau selnya. Oh, saya maunya langsung bilangannya Pak. Bisa. Desimal ya. DEC, tu, bin.
Oh, saya mau 85. Tapi kalau 85 saya copy, nanti dia copy ke bawah, dia akan tetap 5. Nah, ini enggak. Saya copy ke sininya, dia menjadi 21 yang di sini. Nah, 21. Ini menjadi 125. Ini dia. Nah, nanti saya ini kan. Saya jadikan nih, saya copy sininya. Nah, nanti saya besarin. Nah, ini dia. Atau ada balik. That to angka 2 ya, bin. Dalam kurungnya apa yang kita convert? Ini 125 jadi 300. Nah, itu saya coba ada batasnya nanti ya. 475, 76 lah ya. 78. Saya besar ya. 500 masih bisa dia. 510, 550. Nah, mulai mentok deh. Jadi mentoknya berapa? 510 di atas bisa, 520 masih bisa. Terbatas deh ya. Nah, nggak bisa lagi. 515 nggak bisa. 511, nah ini 11 ya. 512, 511 deh ya maksimalnya. Nah, ada cara lain lagi. Ini bilangan bulat ya. Dengan kita mempergunakan web. Nah, untuk binarnya dia bisa lebih panjang. Bentar, ininya belum jelas. Bentar. Kita gunakan web. Dia lebih, ini bisa bilangan apa saja nanti ya. Tapi bilangan bulat ya nih. Ini webnya convertword ya .com. Ini ya, di angka. Nanti ini macam-macam. Ini angka ya. Indonesia angka. Kalau Inggris bisa di angka nanti ini ya. Nih, jadi berapa dia? Desimalnya 85 ya. 85. Saya share dulu ya. Nah, ini bisa kita gunakan juga. Nah, ya, 85 desimalnya ini berapa? Binar ya. Binar. Dari 85 binar kita jalankan. Ini dia. 10 10 10. Lihat dari tadi sama ya. 10 10 10 1. Kemudian berapa tadi? 21. Nah, 10 10 1. Tadi di atas tadi ya 500 dulu, 511 tadi ya. Bisa. Semua ya. Oh, kita coba 5.000, 5.112 juga bisa. Yang kakak 500, 5.000 aja bisa. Ini 15.000, 25.000 tetap bisa. Ya, nggak ada batas kalau yang ini. Kalau Excel dia hanya sampai 511 tadi ya. 12-nya nggak mau. 510 ya, 11-nya. Ya. 125.000 tetap bisa ya. Pakai aplikasi. Kalau ini ada, cuman di online kalau ini ya. Jadi ada beberapa cara kita untuk bilangan bulat. Ingat lagi bilangan bulat. Kan nggak bisa. Manual. Pakai Excel nggak bisa. Kita coba buktikan. Tadi ya. Katakan dia bilangannya yang di bawah saya ini kan ya. Ini sampai 10 misalnya ya. 0625 tadi ya. 0625. 21 ya. Kita konversi. Desimal kan? Desimal to bin ya. 0 di hasilnya. Ini salah nih, 0 ke kiri itu bukan angka dia. 0 itu kan bilangan itu kan ke kanan ininya ya. 0 nggak bisa. 085. Nih 0 terus. Ya, nggak bisa untuk bilangan pecahan gitu ya. Sama juga dengan aplikasi. Desimalnya 0,85. Oh, oh pakai titik Pak, boleh. Oh, titik 85. Ya, nggak bisa tadi yang benar berarti ya, koma. Di sini koma dia, karena Indonesia nih.
Kalau Inggris baru titik. Oh. 0625 tadi ya. 625. Sama. Tidak bisa. Pakai titik, oke, koma ya. Jadi untuk pecahan terpaksa kita hitung manual. Aplikasi tidak menyediakan, Excel tidak menyediakan. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Kebalikannya ya. Tadi dari binar ke desimal ke binar. Nah, sekarang kalau dari desimalnya gimana? Nah, ini bisa, kalau tadi kan berbeda nih ya. Bulat dan pecahnya dia berbeda kan? Cara menghitungnya. Yang nggak bisa tadi ya, ini berulang. Nah, ini ya. Pecahan sendiri, bulat sendiri. Ya. Nah, kalau untuk dari desimal, dari binar, hasil ini nih, udah kita gabung nih. Hasil ini umpamanya ya. Sini kan ini nih. 100101 koma. Ini nolnya jadi hilang ya, karena dia sudah jadi satu. Hilang terkecilnya kan ini. Ini nol ini hilang, jadi diganti dengan 10101. Komanya sama. Kita kembalikan ke desimal, tidak perlu pecahnya sendiri, bulat sendiri. Boleh nggak? Saya bulatnya sendiri dulu, Pak, pecahnya. Boleh. Tapi bisa sekaligus. Ini contohnya. Ya, yang bilang ini nih, bisa sekaligus. Tidak perlu kita bulatnya dulu, kita baru pecahannya. Karena dia yang pakai 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 tadi ya. Nah, contohnya, ini bilang bulat dulu ya. Bilang bulat. Kita satu-satu dulu. Nanti kalau sekaligus, ya. Yang paling kanan mulainya ya. 0 dikali 2 pangkat 0. 1 dikali 2 pangkat 1. 1 dikali 2 pangkat 2. Jadi walaupun satu beda beda pangkat ya. 0 dikali 2 pangkat 3. 1 dikali. Oh, ini kan 0, Pak. Ngapain nggak tulis? Boleh ditulis kalau ingat. Kenapa? Ini setelah 0 nanti dia satu, setelah 1, setelah 2 jangan langsung 3 di sininya, 1 pangkat itu ya. Makanya dia kita urut aja. Nah, ini dia 2 pangkat 0, 1 kali 0 ya 0. Ya. 2 pangkat 1 2 dikali 1 2. 2 pangkat 1 2 pangkat 2 4 kali 1 4. 4 ditambah 2 6. Ini 0 ya. Ini 8-nya 0. Ini 16. 16 ditambah 4 ditambah 2. Dapatkan itu. Yang pecahannya sama. Ini mulainya dari setelah koma ya. Kalau ini yang paling kanan. Karena kecilnya paling kanan. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Dikali bilangan dia. Kalau ini di sini. Setelah koma. 2 min 1, 2 min 2, 2 min 3. Jadi 1 dikali 2 min 1 ditambah 0 dikali 2 min 2 ditambah 1 dikali 2 min 3. Nah, ini dia kan. 2 min 1 ini. 2 min 2 yang tengah. 2 min 3. Ini setengah. 0 tambah dapat 0,65. Kalau dia sekaligus. Nah, nih. Ada bulat, ada pecahan. Bisa. Tidak perlu kita pecah dua seperti ini. Langsung dia, supaya ingat. Mulainya di koma. Ke kiri dia mulai 2 pangkat 0. Ke kanan mulai 2 pangkat min 1. Ingat, itu yang penting. Makanya titik komanya. Bisa kita jumlah langsung. Di sini kan. Nih. Ini 1 kali 2 pangkat 0. 0 dikali 2 pangkat 1. 1 dikali 2 pangkat 2. 1 dikali 2 pangkat 3. Ini 1 dikali 2 min 1. 1 dikali 2 min 2. 0 dikali 2 min 3. 1 dikali 2 min. Dan kita jumlah ini berapa? Langsung total. Bisa sekaligus. Tetapi dari desimal ke bilangan apa saja tidak bisa kita sekaligus jika bilangannya ada bulat dan pecah. Jadi kalau aplikasi apakah Excel atau aplikasi web itu tidak bisa pecahan, hanya bulat-bulat. Nah, itu 2 buah bilangan baru ya. Nanti kita bilangan yang lain akan kita masuk ke bilangan lain. Berapa nih? 31. Nah, sedikit saya masuk dulu. Kita coba ya. Sedikit lagi. Nah, bilangan oktal. Walaupun sekarang nggak banyak dipakai ya. Heksadesimal yang dipakai. Bilangannya ada 8. Mulai dari 0 ya. Berarti dia 0 sampai 7. Dia persis sama dengan bilangan desimal.
Tapi dia tidak punya angka 8, tidak punya angka 9. Jadi dia nanti bilangannya 0 sampai 7. Kalau desimal kan bisa 0 sampai 9. Binar hanya 0 dan 1. Dia sampai angka 7 dia mirip. Tetapi 1, 2, 3 oktal tidak sama dengan 1, 2, 3 desimal. 5, 6, 7 oktal tidak sama dengan 5, 6, 7 desimal. Nah, kenapa? Ya, bilang dasarnya berbeda. Walaupun dia sama-sama punya angka 5, punya angka 6, punya angka 7 ya. Dari 2 punya 3, 4, 5, 6, dan 7 sama-sama dengan desimal. Kelebihannya kan hanya di depan doang, 0 dan 1. Ini dia hanya ada 7. Nah, ini lebih susah lagi. Karena berbagi dengan 8 dan mengali dengan 8. Makanya nanti ada cara mudahnya. Kita jadikan binar. Kalau binar itu kan paling gampang. Dibagi 2 itu udah paling gampang dia dibanding dengan bagi 1 dan kelipatannya. 1, 10, 100, 1000 kan membagi dan mengali itu paling mudah. Setelah itu adalah angka 2. Setelah itu angka 5. Selainnya agak susah. Makanya daripada membagi 8, lebih baik kita membagi 2. Tetapi dia akan panjang. Orang dicari heksa kok dapatnya binar. Nanti ada. Lebih kesalahan kita lebih kecil daripada membagi 8 dan mengali 8. Cuman nanti dia setelah dibagi-bagi 2 dikelompokkan. Gitu dia ya. Ini dulu yang manual, yang biasa digunakan di buku-buku dulu. Seperti ini ya. Dibilang bulat, berarti dia kalau binar tadi dibagi 8, bagi 2, ini dibagi 8. Contohnya 83, tidak 85 ya, 83. Dibagi 8. Dapatnya 83 dibagi 8 dapat 10, sisanya 3 karena 10 kali 8 baru 80. Ya, 10. Ini masih lebih bersih dapat. Berarti sisanya berapa? 3. 10 kali 8 80, sisa 3. 10 bagi 8 dapatnya 1. Karena 1 kali 8 baru 8, sisanya 2. Ini sama, 1, 2, 3. Lebih pendek kan? Cuman kan lebih susah. Nah, ini kalau ini kan gampang. 10 pas. Kita coba nanti yang agak ini. 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 oktal tidak sama dengan binar kan? 1, 2, 3 oktal 83 binarnya. Kebetulannya angka 1 ini bakal sama ya. Ini coba. Nah, 791. Ini ribet. 791 dibagi 8. Kalau kita jadi binar ini gampang. Berapa? 700 itu kan 350. 90 itu 45. Ya kan? 1 udah. Jadi dia 350 ditambah 45. 395. Sisa 1. 395 bagi 2 lagi. 150 ditambah 45 lagi. Sisa lagi 1 gitu kan. Nah, terus lebih mudah. Nah, kalau ini lebih susah. Makanya lebih gunakan binar, tetapi kalau hasilkan cari oktal aku dapatnya binar. Nah, belum dapat dia kan, nanti akan kita bahas sendiri. Ini sama. 791 dibagi 8 dapatnya 98. Jadi kalau kalkulator pakai koma-koma kamu nih. Ya. Nah, caranya komanya nanti dikali 8 partisipalnya. Komanya kan nanti saya lihatin di Excel ya. 791 ini dulu. Ini kan gampang. Ini ya, 791 dapat 98. 98 kali 8 sisanya 7. 12 kali 8, ini ya 98 bagi 8 dapatnya 12. 12 kali 8 masih sisa 2. Ini sisanya gimana nanti? 12 bagi 8 baru ini 4 ya. Nah, ini kita coba yang 791 ya. Baru kita gunakan aplikasi. Kita gunakan kali-kali dulu. Karena dia pasti koma. Nah, pasti koma dia ya. Koma-koma. 79 berapa tadi sebentar? 798 ya. 791. Nah, 791 ya. Kita coba menggunakan Excel. Tanpa aplikasi dulu ya. 791. Apa aja ya tadi benar. Ini manual dulu. 791. Ya. Ini pembaginya. Ini dapat di sininya dulu ya. 791 dibagi 8. Tadi kan 98, tulis 98-nya. 98 dapatnya kan tadi kan. Sisanya berapa? Nih kita beri sisa di sini. Sisanya adalah kurung dulu. Nilai hasil pembagi dikurangi dengan ininya. Berarti dapat apa itu? Komanya kan? Kita kali dengan 8. Nilai sisanya.
7 kan? Dia tadi sisanya 7. Nanti kita ini aja. 7 ya. Nah, baru 98 dibagi lagi dengan 8. Ini pakai koma lagi dia kan? 12. Sisanya berapa nih? Nah, di sini kan kita kurangi lagi sisanya. Dapatnya 12 hasil kan? Dapatnya berapa? Ini lagi kan? Hasil yang masih pakai pecahan dikurangi bilangan bulatnya dikali dengan 8. Itulah sisanya. 2 deh kan? Nah, ini 12 bagi 8 udah. 12 dibagi 8. Ya. Ini dibagi ini ya. Biar ininya 12 dibagi 8 ya. Kasih koma lagi deh kan? Nah, 8 di sini apa? 12. Ini kan. Ini sisanya. Ini kan. Ini pakai 1 nih. Sisanya adalah bilangan yang masih pakai koma dikurangi hasilnya. Oh, bilang bulatnya dikali 8. Ya tadi ini ya. 1427 ya. 1427. Nanti kita coba dengan aplikasi. Dengan Excel dulu. 1427. Sama kan. Cara cari ini masih manual kan. 1427. Ini enggak. Ini pembaginya ya. Nah, kita gunakan. Kalau tadi dia deck to bin. Nah, sekarang sama. Desimalnya sama. Deck to oktal. Ini dia yang bawah. Oktal itu singkatannya 3 angka ya. Bilangan berapa? Ini dia. 1427. 1427. Kemudian tadi 83 ya. 83. 123 kan. Tapi bilang pecahan nggak bisa. Pakai aplikasi 791 tadi ya, 791. Ini masih desimal nih. 791. Tapi bilangan bulat 83 dulu ya. 83. 83 apa 85 sih sebentar. 83 ya, 83 ya. 83. 83 desimal ininya ganti ke kalau tadi dia binar, sekarang dia oktal. Ya, desimal binar nih oktal ya. Ini bahasa Indonesianya nih. Ini dapatnya tadi 123 ya. Kemudian 791 ya, 791. Tapi hanya bilangan bulat lagi ya, ada batas. Betul. Ini yang terakhir. Yang tadi belum ya dari desimal dari binar ke desimalnya ya. Nah, apa dulu? Yang pertama dulu tadi, sebentar. Saya ambil yang binar dulu ya. Binar, tadi kan udah kita binar. Tapi bilangan bulat, ingat lagi ya. Bilangan bulat. Sambil satu aja contohnya berapa tadi? Bilangan binarnya ya, binar. Desimal. Binarnya. Nah, nih. 10, 10. Nah, saya copy aja dulu deh. Mana ya? Ini dulu, nanti baru Excel. Kalau ini diketik, kalau di Excel udah ada yang tadinya ya, tinggal kita. Ini binar. Tapi harus tetap cara manual harus ya. Ini kan pakai spasi saya ya. Kan bisa ada. Satu aja ya, ya binar ya. Nah, binar ininya ke desimal. Oh, ini bilang apa saja langsung bisa ya. Cuman kan kita harus tahu desimal. 83. Saya tambah lagi di sininya 0, 1, 0, 1, 0. So,
Nah, 8. Itu juga nanti dari oktal ke desimal. Ini baru kita ini nanti oktal. Tadi kan 1, 2, 3 oktalnya. Desimalnya berapa? 83 tadi ya. Kemudian 14 berapa tadi sebentar? 1427. Nah, 1427 ya. 1427. Oktal ke desimal. Dapatnya ada 791 ya. Di Excel juga begitu. Excel belum kita balik ya, di sebelah. Dari arah oktal saja. Kalau nah ini ya. Desimalnya benar juga belum tadi ya. Nah, ini kan. Ini kita balik. Binarnya ini desimalnya berapa? Sama. Bin dulu. Bin to tujuannya adalah desimal yang dek. Nah, kurung langsung sini. 485 ini kan. Di atas nih. Yang di bawah saya coba. Copy lagi, copy aja. Ke sini lah ya. Ini saya bukan D3 tapi C3. Nah, supaya biar di copy. Bin to C3. Nah, satu kan ini. Yang ini nih menjadi 125. Yang ini menjadi bin to deck. Oktal juga gitu kebalikannya. 791 ini kan 14 sama oktal dulu OCT tuh. Kalau tadi kan ini deck tuh OCT ya. Desimal. Buka kurung. Kembali ke depan dia. Yang 83 di bawah. Saya copy aja. Nah, tinggal. To deck. Tapi hanya bilang. Teorinya belum yang desimal ya. Nah, ini agak panjang kalau ini bagi-bagi juga sama ya. Dia desimal ke apa namanya? Sebentar ya. Ini sebentar lagi. Terakhir nih. Nah, pecahannya. Nah, pecahan dulu sebelum ini ya. Ini lebih susah lagi. Makanya kenapa lebih baik ke binar. Ya. 0,8125 dikali 8. Ini panjang kemudian. 8 kali 5, 40 simpan. 0. 8 kali 2, 16 tambah tadi 4, 18. 8 dikali 1, 8 sisa. Nah, kan panjang. Dapat 6,5. Sisa 0,5 kali 8. Kebetulan ini pas. Yang pertama ini ya. Nanti kalau ada juga dia yang berulang. Nih ya, jadi dia 0,64. Kita coba yang berulang. Bilang pecahan dan bulat ya. Ini dari desimal ya. Konversi desimal. Bukan nih. Desimal nih. Hmm. Ini ada yang bilang. Fakta ini konversi. Nah, ini yang belum. Kok ini ya. Ada yang hilang di sini. Konversi oktal ke desimal. Langsung ya. Langsung mau pecahan atau tanpa ada pecahan bisa sekaligus. Tadi udah yang pecahannya ya. Yang tadi yang di bawah ya. Nah, yang di bawah. Komanya dilihat. Berarti sini dia di koma 2 dikali 8 pangkat 0 nih. Ini ditambah 5 dikali 8 pangkat 1. 7 dikali 8 pangkat 2. Baru ini pecahan ya. 3 dikali 8 pangkatnya 1. 2 dikali 8 pangkat. Ini kalau kalkulator repot. Nah, kalau kita jadikan binar dulu lebih gampang. Gimana nanti akan caranya? Tapi kalau apa namanya?
aplikasi nggak bisa, atau Excel pecahnya nggak. Kalau 752 bisa. Di 5 oktal berapa? Nanti kita coba ya. Kalau dengan dengan Excel 7 apa? Oktal dulu ya. OCT angka 2, DEC DEC dalam kurung 752. Atau langsung pakai aplikasi kan langsung. Bilangannya ditulis angkanya, pilih dia oktal, tujuannya desimal atau bilang apapun. Nah, ini kan 8 dikit, 4 dikit, 8 pangkat 3. Nah, jangan kita langsung kita perantar. Di mana perantar? Biasanya itu kan lebih apa namanya? Lebih mudah, makanya pakai perantara itu. Seperti orang calo-calo itu kan mempermudah karena kita sulit-sulit itu kan lewat perantara itu lebih mudah. Nah, perantaranya apa yang paling gampang? Binar, jangan desimal. Desimalnya seperti ini dia. Paling mudah. Kalau sudah jadi bilang binar, kebilangan apapun itu sangat mudah. Tidak perlu kalkulator kita. Karena perhitungannya hanya kali 2 bagi 2. Kalau oktal ya bagi 8 kali 8. Desimal, ya tadi kan dia pakai pangkat 10 pangkat gitu kan. Nah, gunakan binar. Nah, ini makanya binar tadi yang sangat penting tadi ini. Kalau binar didapat kemanapun ya lebih kebilangan oktal, kebilangan hexa ya ada 3, atau kebilangan desimal lebih mudah. Dua pangkat, ini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, atau 2 pangkat min 1, min 2, itu kan lebih mudah ya. Setengah, seperempat, seperdelapan, seper 16. Itu gampang. Nah, ini tuh gimana dia lewat bilangan lain nanti kita bahas minggu depan. Karena masih ada 2 bilangan lagi, satu bilangan lagi ya, oktal. Tapi tadi oktal ke binar atau binar ke oktal belum ya, baru desimal. Desimal ke binar, binar ke desimal. Oktal ke desimal ke oktal, oktal ke desimal. Nah, kan bilang kita 23. Berarti dia yang ketiga harusnya binar ke oktal atau oktal ke binar. Dia tidak bisa langsung. Ya. Nanti kita gunakan cara. Jadi untuk umpamanya dari desimal ke oktal lewat binar dulu. Karena lebih mudah bagi 2 dan kali 2 daripada bagi 8 atau kali 8. Tapi setelah itu dapatnya tidak langsung. Hanya perantara kan. Umpamanya kita lewat perantara membeli alat. Kan dia dulu yang megang. Setelah dia megang baru ke kita. Nanti dikonversi lagi kan. Nah, cuma konversinya mudah. Hanya mengelompokkan atau memecah. Kalau dari oktal ke binar berarti dia dipecah. Karena bilangan oktal itu lebih besar daripada binar. 1 oktal 3 binarnya. 3 digit ya. 1 digit oktal 3 digit binar. Kebalikannya, untuk mendapatkan 1 oktal diperlukan 3 binar. Untuk dari binar ya, kalau dari oktal 1 oktal menjadi binar dia dipecah menjadi 3. Nah, itu aja lebih mudah. Tapi dia bagi-bagi 2, jadi dia perantara tidak langsung dapatnya ya, tapi kesalahannya akan jauh lebih kecil. Nah, itu pertemuan pertama kita. Nanti kita gimana dia lewat binar nanti, atau nanti bilangan terakhir adalah hexadesimal. Sama, hexadesimal itu kalau langsung itu akan orang bagi 16 kok. Kali 16. Lebih susah lagi kan? Tapi kalau bagi 2 kan enak. Yang paling enak itu adalah bagi 1, bagi 10, bagi 100 gitu ya. Atau kali 1, kali 10, kali 100. Tapi setelah itu yang paling mudah adalah 2. Yang lebih agak mudah lagi, tapi lebih susah daripada 2 ada 5. Karena sebenarnya 5 itu kan dibagi 10 bagi 2 kan. 10 dikali 2. Kan 2 lagi yang masuk kan. Namanya 100. Membagi 5, kita bagi 10 dulu. Dapat 10 kali 2. Dapat 20 gitu kan. Tuh, tapi selain bilang itu akan susah. Perlu alat kita atau lama ngitungnya ya. Jadi kita mencari yang mudah tetapi kesalahannya kecil tapi agak panjang. Tidak bisa mau mudah juga, pendek juga ya nggak bisa. Nah, kalau mau pendek ya langsung bagi 8, bagi 16 kali 8 itu kali 16. Bagi 2 kali 2 gitu ya. Nah, itu dulu pertemuan kita. Materinya udah saya kirim ya. Yang bab 1 pendahuluan tadi sama yang ini ya bilangan ya. Tinggal diambil di linknya ya. Kemudian itu yang saya kirimkan ini tadi, sebentar, ada langsung tolong isi juga ya apa namanya Google Classroom, karena nanti tugas atau apa akan saya kirimkan lewat sana.
Media. Ini ya. Ini kan ada link bawah ya. Ini yang Zoom kita. Ini pakai 1 semester nih ya. Tapi akan saya coba tetap mengirimkan tiap minggu ke ini sama di portal ya. Tapi kalau saya lupa ini tetap dipakai ya. Untuk udah saya set untuk 21 pertemuan. Kalau nanti takut ada libur. Kita kan hanya 16. Itu pun dikurangin 2 untuk, tapi kan ini kan minggu deh kan berulang. Nah ini untuk tugas-tugas nanti apa saya kirim lihat sini. Kalian juga balas di sini ya. Termasuk ujian nanti. Classroom. Tinggal sekali doang kan akan email. Tapi email yang nama kamu ya, jangan nama aneh-aneh. Nanti susah saya. Namanya Putra, tetapi kok nggak ada Putra. Ini siapa nih yang masuk gitu ya? Ini di Yusril tapi nama email nama ya. Email di Yusril, Mahesa gitu ya. Putra, Teguh. Jadi jangan jangan email yang aneh-aneh. Karena nanti lah namanya nggak ada. Seperti ini nih. Si apa? Walaupun ini singkatan ya, belum tentu semua orang apa tahu si Dimas ya, Muhammad Dimas. Nah, kalau nanti diubah gitu ya, Dimas kan bisa diubah. Nanti email juga, jangan Mas Dim. Tadi saya pertama masuk mau saya tolak, tapi oh saya ini Dimas nih, karena pernah dulu ya. Nah, tolong diubah namanya. Kalau bukan kelas kita kan nggak saya ini. Kalau Mega kan jelas tadi, oh Mega nih kok Dwi Yusril, Putra gitu kan, Teguh, Esa, Kelvin jelas. Mas Dim siapa Mas Dim? Oh ternyata si ini Dimas kan, sama Dimas. Tolong namanya ya, email juga nanti. Nanti di situ ada tugas langsung dikirim ya ke Google Classroom. Oh, nanti kalau ada PR-nya juga saya lewat situ. Nanti PR mungkin ke depan kita ya, untuk menambah menjaga supaya kelulusannya lebih terjamin. Jadi nggak usah ulang-ulang lah ya. Nah, sampai di sini kuliah kita. Nanti kalau ada pertanyaan minggu depan kumpulin dulu ya. Coba-coba nanti bilangan yang lain yang tadi nanti minggu depan akan saya kasih PR ngetes ya. Terutama binar ke desimal itu dulu deh. Kalau yang ke oktal apa itu nomor 2 lah. Tapi binar desimal, desimal binar itu harus di luar kepala. Walaupun tadi bisa kita gunakan Excel atau aplikasi ya. Itu kalau nggak ada aplikasi masa kita nggak bisa? Nggak bisa ya. Nah, sampai di sini dulu kuliah kita. Nanti kalau perlu videonya nanti saya coba kirimkan ke itu ya Google Classroom itunya, linknya. Maka Google Classroom masuk ya. Nah, kita tutup kuliah kita untuk minggu pertama ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan waktu yang sama ya. Tadi link sudah ada 2, 1 Zoom itu terpakai untuk 1 semester itu. Kemudian juga Google Classroom karena di situ nanti videonya, linknya, YouTube-nya saya lewat itu saya kirim. Ya. Nah, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita untuk minggu depan waktu yang sama. Tutup ya. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.